Kekerasan seksual ini saya boleh menyebutnya sudah darurat, sesuatu yang harus dapat ekstra perhatian dari semua pihak, apakah negara, apakah kemudian pihak berwenang yang kemudian membawahi lembaga pendidikan atau aparat penegak hukum. Di awal bulan Mei ini kita terhenyak karena disuguhi satu peristiwa yang terus berulang, yaitu kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Kebetulan ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di daerah Pati, Jawa Tengah. Ada kurang lebih 50 santriwati yang menjadi korban. Kasus Pati belum juga kemudian redup hingar-bingarnya. Di daerah Lahat, Sumatera Selatan juga ada kasus pelecehan seksual di satu pendidikan di pesantren yang korbannya adalah 2 tenaga pengajar dan 4 santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, di awal bulan Mei ini kita terhenyak karena disuguhi satu peristiwa yang terus berulang, yaitu kekerasan yang terjadi, dan ini kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Kebetulan ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di daerah Pati, Jawa Tengah. Kasusnya sesungguhnya sudah lama, dari 2024 sudah dilaporkan ke pihak berwajib tetapi mandek. Tetapi ketika ada yang speak up, beberapa kemudian korban akhirnya di follow up dan menjadi berita besar. Ada kurang lebih 50 santriwati yang menjadi korban, baik itu secara seksual hanya dilecehkan, bahkan ada pemerkosaan dan lain-lain. Di tempat lain, kasus Pati belum juga kemudian redup hingar-bingarnya. Di daerah Lahat, Sumatera Selatan juga ada kasus pelecehan seksual di satu pendidikan di pesantren yang korbannya adalah 2 tenaga pengajar dan 4 santriwati. Ini di bulan Mei saja. Artinya apa? Artinya bahwa kekerasan seksual ini saya boleh menyebutnya sudah darurat, sesuatu yang harus dapat ekstra perhatian dari semua pihak, apakah negara, apakah kemudian pihak berwenang yang kemudian membawahi lembaga pendidikan atau aparat penegak hukum. Karena kalau kita review, kita flashback di tahun-tahun sebelumnya, kenapa saya menyebutnya sebagai darurat kekerasan seksual di lembaga pendidikan, ya, dengan latar belakang agama apapun kekerasan seksual ini sering terjadi. Saya ingin sampaikan data-data yang kemudian kenapa kesimpulannya menjadi darurat kekerasan seksual. Kalau kita baca misalkan dari Komnas Perempuan, dari tahun 2020 sampai 2024, data itu mengatakan bahwa kurang lebih ada 97 kasus. Dan dari 97 kasus itu yang paling tinggi, 42 kasus, itu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang kedua, ternyata di lembaga pendidikan pesantren atau pendidikan berbasis agama ada 17 kasus. Yang kedua, ada satu penelitian dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat yang dikeluarkan oleh UIN Jakarta. Yang menarik dari kajian penelitian PPIM ini, kekerasan seksual itu ternyata lebih rentan terjadi pada santri putra. Terbukti ada data, ada 40.000 sekian santri putra mengalami kekerasan seksual karena mereka tinggal di asrama yang sama, dan 4.000-an itu kemudian terjadi pada santri perempuan. Bahkan ada data yang menarik, ada kurang lebih 800.000 santri
itu mengaku pernah melihat temannya mengalami kekerasan seksual di lembaga pesantren. Artinya apa? Ini memang betul-betul sudah darurat kekerasan seksual. Yang menarik, kekerasan seksual di lembaga pendidikan ini, terutama kasus pesantren, polanya itu sama, polanya selalu berulang. Pertama, diakibatkan oleh relasi kuasa. Relasi kuasa di antara siapa? Di antara pengasuh pondok pesantren, kiai, guru, sehingga kemudian guru memposisikan diri sebagai orang yang perlu dihormati, apalagi ditambah dengan sebutan kiai. Kalau kemudian melawan kiai menjadi su'ul adab dan sebagainya, maka tidak heran santri kemudian pada posisi yang rentan, dia tidak berani melawan, sehingga kemudian secara psikologis mereka sudah dikalahkan dengan relasi kuasa tadi. Belum kemudian kita tahu di pesantren lingkupnya, fisiknya tertutup. Kadang banyak pesantren yang tidak membolehkan alat komunikasi, sehingga kemudian ruang-ruang untuk memotret, memvideokan, berkomunikasi, menginformasikan dengan pihak lain, apakah keluarganya, menjadi relatif tidak dimungkinkan. Ini yang saya kira sebab utama kekerasan seksual di lembaga pesantren. Yang kedua, saya kira ada doktrin-doktrin agama yang selalu digunakan. Kasus Pati itu, Azhari, pengasuh pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap 50 santriwatinya itu, mengaku dia keturunan Nabi, dan kemudian santri yang setingkat SMP mencerna doktrin itu juga belum dewasa. Dia mengatakan bahwa kalau keturunan Nabi itu dunia beserta isinya itu miliknya Nabi dan boleh melakukan apa saja, termasuk melakukan apa saja kepada santrinya. Ini kasus Pati. Kasus Pati yang kedua diperparah oleh dari 255 santri, baik perempuan atau laki-laki, ini ternyata gratis, sehingga mereka dari kalangan tidak mampu kemudian dipaksa, diintimidasi, kemudian diancam kalau mereka melawan akan dikeluarkan dari pesantren, sehingga kemudian secara ekonomi mereka juga rentan, mereka juga lemah, sehingga seorang pengasuh ini dengan bebasnya selama 2 tahun ini kemudian melakukan kekerasan seksual. Dan yang tidak kalah penting, biasanya santri dijanjikan dengan nanti dinikahi oleh sang kiai, derajatnya diangkat, orang tuanya juga kalau nikah sama kiai juga akan meningkat derajatnya. Dan yang terakhir biasanya ada ancaman, ada intimidasi. Kenapa kasus ini bergulirnya begitu lambat? Karena tidak banyak yang berani speak up. Dari 8 korban yang pertama melaporkan, ternyata beberapa hari kemudian 3 orang mundur, tidak jadi melaporkan. Tetapi kemudian ketika semua pihak kemudian mendorong untuk melaporkan ini, membuat ini diketahui oleh banyak pihak, sehingga kasusnya dapat kita ketahui bersama. Maka solusinya apa, sahabat-sahabatku? Karena ini sudah darurat, kekerasan seksual ini sudah berulang, maka preventifnya saya kira harus diadakan sebuah literasi tentang kekerasan seksual terhadap lembaga-lembaga pendidikan, terutama di kalangan pesantren, sehingga mereka punya awareness, punya kesadaran bahwa kekerasan seksual itu bisa menimpa siapa saja, terutama di kalangan pesantren yang relasi kuasanya tadi antara kiai dan santrinya, ada doktrin-doktrin yang membuat itu menjadi mudah dilakukan kekerasan seksual. Tetapi yang tidak kalah penting juga harus ada restriktif. Selain preventif, kemudian juga harus ada betul-betul lembaga-lembaga yang punya tanggung jawab terhadap pesantren. Kementerian Agama mestinya juga sering datang ke pesantren-pesantren, memberikan pencerahan,
mengecek apakah kemudian ada indikator-indikator kekerasan seksual di situ. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan pengetahuan yang utuh tentang su'ul adab itu batasannya di mana. Maka kemudian doktrin-doktrin agama bahwa la maksiata fi la ta'ata fi maksiatillah itu kan doktrin yang keren sesungguhnya. Tidak boleh ada kemaksiatan dengan dalil ketaatan, walaupun kiainya ngomong apa tidak boleh ditaati kalau itu sesuatu yang melanggar aturan-aturan agama. Dengan dalih kemudian su'ul adab, bahwa kiainya ini wali, khoriqul adab, boleh melakukan apapun. Kalau ini, apalagi ini cuman mohon maaf, santrinya ada masih lulusan SMP, masih proses menemukan jati diri, manipulatif dengan doktrin-doktrin agama itu mudah sekali kemudian diterapkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, penegakan hukum ya. Darurat kekerasan seksual ini kan berulang, tapi seringkali penegakan hukum tidak dilakukan secara prefer, sehingga kemudian orang tidak punya efek jera, sehingga kekerasan seksual ini seringkali kemudian terulang. Sehingga yang keempat yang tidak kalah penting, saya kira negara harus hadir. Negara harus hadir untuk melindungi generasi muda yang sedang berjihad menuntut ilmu di lembaga pendidikan apapun. Tapi yang tidak kalah penting, negara harus hadir terhadap korban-korban kekerasan seksual. Pemulihan psikologi mereka juga jauh lebih penting, sehingga ada Komnas Perempuan, ada Menteri Kementerian Anak dan Perempuan, itu seharusnya punya peran di situ, sehingga kemudian masalahnya diselesaikan, tidak terulang lagi. Dan intinya semua pihak harus punya kesadaran bersama, negara harus hadir, orang tua tidak boleh pasrah bongkoan menyerahkan keselamatan anak-anaknya kepada sang kiai tanpa memberikan kritisisme. Sehingga kemudian kalau orang tuanya punya kesadaran, menanyakan kepada anak-anaknya apakah ada perubahan psikologinya setelah liburan dari pesantren atau apa, sehingga harus punya kesadaran. Jadi kalau negara hadir, orang tua juga hadir, guru-guru juga punya kesadaran yang sama, dan santri juga diberikan pemahaman tentang mereka rentan, ada ciri-ciri, kalau ada A ada B, kalian harus kemudian hati-hati. Semuanya, kalau semua pihak kemudian punya kesadaran yang sama, mudah-mudahan kita tidak mau kekerasan seksual ini nanti akan terulang lagi. Maka kita harus punya kesadaran yang sama, ini sudah darurat. Karena darurat maka responnya juga harus ekstra, sehingga kemudian generasi muda kita tidak dirusak secara psikologi, secara mental oleh predator seksual dengan dalih apapun di lembaga pendidikan, dengan latar belakang agama apapun, karena ini bisa menimpa siapapun. Mudah-mudahan menjadi warning buat kita bersama, menjadi pelajaran berharga buat kita bersama. Semoga kekerasan seksual di lembaga pendidikan tidak akan terulang lagi, minimal kita bisa minimalisir. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat, dan sampai ketemu lagi dalam kajian-kajian yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.